Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang mata kuliah hukum pidana pertemuan ketiga. Dalam kuliah ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah, bahwa setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan kepada mahasiswa memiliki sikap arif, mandiri, dan amanah di dalam mengimplementasikan keilmuan. Kedua adalah pengetahuan dasar, ya, pengetahuan dasar hukum pidana sebagai substansi di dalam mata kuliah hukum pidana yang lebih berfokus kepada asas-asas penting di dalam hukum pidana, baik mengenai pengertian menurut para ahli, fungsi asas hukum dan sistem hukum, serta perbedaan asas-asas hukum dan norma hukum, serta asas-asas berlakunya hukum menurut waktu dan tempat. Jadi itu adalah capaian yang ingin kita capai. Selanjutnya, dari keterampilan umum, mahasiswa mampu melakukan pemikiran secara kritis, logis, sistematis yang disusun dalam konsep ilmiah, serta mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan hukum ketika terjadi benturan hukum atau pertentangan di dalam penerapan hukum. Secara khusus, bahwa mata kuliah ini mahasiswa mampu menyusun konsep atau novelty, hal-hal terbaru atau gagasan, inovasi, solusi di dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi asas hukum sebagai alat analisis. Selanjutnya saya akan masuk ke materi perkuliahan. Jadi untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, jadi asas hukum ini sebenarnya untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan diperlukan asas hukum, karena asas hukum ini memberikan pengarahan terhadap perilaku manusia di dalam masyarakat. Asas hukum ini juga adalah aturan, ya. Jadi asas hukum ini adalah aturan, dasar, dan prinsip hukum yang abstrak pada umumnya yang melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Apabila sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil, ya. Jadi ketika terjadi pertentangan hukum, maka asas hukum yang akan tampil menjawab permasalahan yang terjadi. Seperti ada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka yang menjadi dasar acuan kita adalah asas hukum. Selanjutnya saya ingin menjelaskan kepada mahasiswaku semua bahwa ada beberapa pengertian asas hukum yang dikemukakan oleh para pakar, ya. Yang pertama bisa kalian lihat tentang Paton. Ada screen-nya, Bang. Jadi ada beberapa pengertian asas hukum yang dikemukakan oleh para pakar. Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak pernah habis atau kekuatannya
hanya karena telah melahirkan suatu aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan seterusnya. Ini menurut Paton ya, teori ini. Selanjutnya Sacipto Raharjo juga menulis bahwa hukum mengandung nilai dan tuntunan etis. Apabila membaca peraturan hukum, maka kita akan menemukan pertimbangan hukum. Itu menurut teori ya, menurut teori yang dijelaskan oleh Prof. Sacipto Raharjo. Begitupun juga oleh Pan Eikem menyatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum. Ya, bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar hukum atau petunjuk hukum. Jadi maksudnya bahwa ketika terjadi benturan di dalam peraturan perundang-undangan dan melihat bahwa mana aturan mana yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, atau pengenaan di dalam hukum pidana ya, atau ketentuan peraturan lainnya, maka semua mengacu kepada asas hukum sebagai alat pembedah ketika terjadi benturan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi asas hukum dalam sistem hukum adalah menjaga ketaatan asas atau konsistensi ya. Contohnya dalam hukum acara perdata yang dianut asas pasif bagi hakim, artinya bahwa hakim hanya memeriksa pokok sengketa yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dalam berusaha mengatasi segala hambatan. Jadi bagaimana penyelesaian konflik itu terjadi di dalam sistem hukum, maka fungsi ini berfungsi bahwa seperti di dalam asas hukum lex superior derogat legi inferior, yaitu aturan yang lebih tinggi diutamakan pelaksanaannya daripada aturan yang lebih rendah. Nah ini bahwa itu contoh di dalam asas sebagai pembedah ya, tentang asas lex superior derogat leg interior ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jadi asas hukum ini juga ada yang melekat di dalam KUHP ya, sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu seperti asas nullum delictum nolla poena sine previa funale, bahwa itu diatur di dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali ketentuan itu diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang. Sekira materi ini dapat dilihat di pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa semua ketentuan atau perbuatan melawan hukum itu mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana. Selanjutnya saya akan masuk di perbedaan asas dan norma. Jadi ternyata asas dan norma itu memiliki perbedaan. Asas hukum bukanlah norma hukum atau peraturan hukum yang konkret, karena asas hukum merupakan landasan atau latar belakang dari lahirnya peraturan hukum. Jadi asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak serta terkandung nilai etis, sehingga peraturan hukum yang lahir nantinya mengandung nilai etis pula. Begitupun juga asas juga merupakan sebuah pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan aturan yang real.
Begitupun juga asas hukum yang mempunyai sanksi, sedangkan norma, saya ulang bahwa asas hukum itu tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma itu mempunyai sanksi. Mungkin itu perbedaan tentang asas dan norma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas hukum pidana. Jadi asas hukum pidana itu sendiri adalah asas hukum berlakunya hukum pidana menurut waktu, ya, dapat dilihat di pasal 1 ayat 1, ya, bahwa mempunyai makna, ya, mempunyai makna tertulis. Tentunya bahwa undang-undang hukum pidana itu tidak mempunyai kekuatan berlaku surut atau retroaktif, juga dikenal lex temporis delicti, bahwa undang-undang itu berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang, jadi nanti dibaca ada beberapa teori, ya, seperti Prof. Mulyatno menjelaskan tentang asas legalitas, ya, memiliki 3 unsur, tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan perundang-undangan, ya. Begitupun juga menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi, dan aturan perundang-undangan itu tidak boleh berlaku surut. Mungkin itu penjelasan tentang menurut menurut waktu. Sedangkan menurut tempat, ya, menurut tempat itu ada beberapa asas. Ada asas teritorial, asas perlindungan, ya. Asas teritorial bisa dilihat di pasal 2 KUHP. Teritorial adalah aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang, ya, yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah teritorial Indonesia, ya. Begitupun juga pasal tentang asas perlindungan, ya, perlindungan hukum, tentang apa lagi, ya, memuat tentang prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, ya, dimanapun dia berada, ya. Selanjutnya mungkin penjelasan terkait asas personalitas, ya, nanti dilihat di pasal 160, 161, 240, ya, 240. Selanjutnya pasal tentang asas universal, ya. Jadi itu demikian, silakan kita diskusikan atau jika ada pertanyaan terkait ini saya persilakan. Bagus. Coba tanya dulu mahasiswa kalau dia masih dengar suaranya.